Shalom Ibu Bapak, anak-anak, saudara sekalian kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa 10 hari masa Pentakosta tahun 2022. Pada hari ini, hari ke-9, mari bersama-sama kita merenungkan perenungan yang manis di mana Tuhan memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Seperti hari ini, berkat-Nya di mana ada berkat-berkat baru yang akan kita terima dan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita sehari ini. Sebelum kita memasuki waktu doa dan renungan, kita akan bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 241, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang benar. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Untuk selanjutnya, renungan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Lukas. Dipersilahkan. Mas Dito, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama membaca firman Tuhan sebagai alas dari doa kita. Sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur bila pada hari ini masih Engkau perkenankan untuk melanjutkan doa-doa kami sebagai persiapan kami menyambut curahan Roh Kudus-Mu. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus agar kebenaran firman yang akan selalu menguasai hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dengan iman percaya pada Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hari ini kita mendapatkan tema yang puitis ya, perenungan yang manis. Bacaan firman-Nya dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 34. Demikian sabdanya. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, saya ulangi, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roti mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu.
Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Demikian sabda Tuhan, yang berbahagia tentu setiap kita yang menerima firman Tuhan dan memperhatikannya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kok diberi judul renungan yang manis? Perenungan yang seperti apa toh yang manis? Maka kalau dari bacaan firman tadi, manisnya itu adalah kemampuan dari Sang Prabu Daud. Ini puji-pujian dari Daud mulai dari pasal 103. Lah, seperti apa pujian Daud, Prabu Daud itu? Prabu Daud itu bisa dan mampu menemukan dan melihat kemuliaan Allah melalui ciptaan yang ada. Kalau di sini tadi khususnya melalui kedahsyatan laut, kehebatan laut samudera, menika elok sangat. Di laut itu tentu tidak sekedar lautnya, tetapi isinya juga begitu kaya dan seterusnya. Maka perenungan yang manis adalah saat insan mampu melihat kiwa tengenipun, keadaan kenyataan yang melingkupinya sebagai jalan untuk melihat kemuliaan Allah. Nah, tentu itu tidak sekedar mata manusiawi belaka, kita mengimani akan bisa menjumpai seperti itu, menemukan hal-hal yang demikian, yaitu dari kenyataan yang ada, fenomena yang ada, bisa melihat, menemukan kemuliaan yang ilahi, ya karena bimbingan Roh Kudus. Kamilo kita ngantu-antu Gusti ngerentahaken mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya agar kita terus dimampukan untuk nyecep kemuliaan dalam, menikmati dan menghayati kemuliaannya melalui segenap ciptaan yang kita lihat dan yang kita alami. Dengan demikian hidup kita lalu selalu merupakan pujian, perayaan bagi kemuliaan Allah melalui kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk sabdamu dari kesaksian Raja Daud, mengingatkan pada kami betapa kekaguman dan ketakjuban akan kemuliaan-Mu dapat menuntun hidup kami menuju kepada kebenaran dan kehidupan yang sejati. Maka kami terus memohon dan mengharapkan pertolongan dari-Mu ya Bapa, terus berkenan mencurahkan Roh Kudus pada kami, agar kami dapat menjadi insan ciptaan yang sanggup melihat, menemukan, dan merasakan kemuliaan Allah melalui kenyataan kehidupan sehari-hari kami. Melalui perkembangan teknologi atau apapun yang terjadi dalam hidup kami semakin ditunjukkan dan dituntun untuk menemukan kemuliaan Bapa. Dengan demikian, kami semakin sungguh untuk mempersembahkan hidup ini bagi tegaknya kerajaan Allah di dunia ini. Demikian doa kami ya Tuhan, dimuliakanlah kekal nama-Mu senantiasa, di dalam nama Sang Putra Tuhan Yesus Kristus, oleh karena penyertaan dan bimbingan dari kuasa Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Lukas atas renungan yang diberikan. Kita diingatkan atas renungan yang manis tersebut. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian, anak-anak,
Besok masih berjumpa kembali di hari terakhir doa 10 hari masa Pentakosta tahun 2022. Kiranya Bapak Ibu, anak-anak semua dalam keadaan sehat tanpa kurangan suatu apapun. Amin. Terima kasih.